Saya sekarang ingin coba memberikan kepada antum trik ya amali. Bagaimana sih caranya ya supaya mudah menghafal Al-Quran itu. Coba saya berbagi trik kepada antum bagaimana cara menghafal Al-Quran. Berarti ini diperhatikan pelan-pelan ya. Sekarang bayangkan semua antum yang hadir di sini, bayangkan di depan antum sekarang ada apa? Pertanyaannya, gimana saya mau menghafal Quran? Saya mau menghafal Quran nih, terus caranya gimana? Di situ ada halaqah yang dinamakan dengan halaqah tahfidhul Quran. Yang kedua, bisa saja antum menghafal walaupun antum sibuk, tapi bisa saja antum menghafal sambil antum bekerja sibuk, dan bisa. Tidak menutup kemungkinan. العامل الوحيد هو الهمة العالية. إذا عندك همة تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. العامل هو الهمة العالية. Pendukung yang utama di sini untuk supaya walaupun antum sibuk bisa menghafal Quran, ya walaupun antum bekerja bisa menghafal Quran, pendukung utama untuk bisa terwujud antum bisa menghafal Quran dengan kesibukan antum adanya apa? Al-himmah al-aliyah. Sahih? Adanya apa? Semangat yang membara, semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran. Ya, harus ada semangat. Kalau nggak ada semangat nggak akan mungkin. Ada mungkin orang yang berkata, aku nggak bisa kalau kayak gitu. Aku sibuk dan nggak bisa aku. Al-Quran la yufham, huwa bil lughah al-arabiyyah wa ana lughati ukhra la afhamhu. Iya, Quran itu kan bahasanya bahasa Arab, sedangkan bahasa saya kan bukan bahasa Arab. Ya, susah, saya nggak paham, susah lah kata dia. Adhkuru lahu qissatan Nabi. Ini dengan bahasa kita saja ya biar mudah dipahami cuma. Adhkuru lahu qissatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. عندما قال لأحد يعني قال له كل بيمينك. Beliau ingin membawakan satu hadis ya sebagai perumpamaan di sini bahwasanya beliau membawakan ya hadis bahwasanya Nabi SAW pernah mengajarkan seseorang untuk makan dengan tangan kanannya dengan dikatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Hadis bocah yang diajarin makan. Terus? فقال له لا أستطيع. قال كل بيمينك. Oh, bukan bocah ini. Maksudnya beliau adalah ada seorang laki-laki yang disuruh untuk makan dengan tangan kanan. Ya, bukan laki ini, mohon orang berjenggot ini. Dia bilang apa? Ya, qala la astati. Aku enggak bisa kata dia. Ingat enggak hadis ini? Ada orang disuruh makan dengan tangan kanan karena dia makan pakai tangan kiri. Rasul suruh dia makan pakai tangan kanan. Dia bilang apa? La astati. Karena menyepelekan, saya enggak bisa kata dia. Sama kayak orang yang tadi sibuk mungkin maksud beliau mungkin ingin beliau ingin beliau belikan ilustrasi seperti orang yang disuruh untuk menghafal Quran, dianjurin baca Quran, hafal Quran, tapi dia bilang nggak bisa, saya nggak bisa katanya. Seperti orang yang disuruh makan pakai tangan kanan karena yang makan tangan kiri adalah setan, dia bilang saya nggak bisa kata dia. فكرر عليه قال كل بيمينك. Maka Rasulullah SAW saking inginnya supaya orang ini makan pakai tangan kanan karena itu adabnya jemaah sekalian cintai, jangan ada yang sampai di sini makan minum tangan kiri. Maka Rasulullah SAW karrara alaih karena Rasulullah SAW itu sampai mengulang-ulang menunjukkan semangat Nabi SAW ya memperbaiki umat, makan dengan tangan kananmu. فقال لا أستطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. Dia bilang lagi saya nggak bisa, saya udah biasa makan pakai tangan kiri, nggak bisa saya. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم lastata'ta. Kata Rasulullah SAW, ya, lastata'ta. Sebenarnya pasti kau akan bisa. Maksudnya namanya makan pakai tangan kanan, tinggal pakai yang kanan. Kamu bisa sebenarnya, kata Rasulullah SAW. Nah, wa qila annaha shullat yaduhu. Nah, ketika dia menyepelekan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan Rasul katakan sebenarnya kamu bisa, tapi dia tetap kekeh nggak mau makan pakai tangan kanan, maka dikatakan dalam riwayat hadis itu tangannya itu langsung lumpuh, ya, nggak bisa nggak bisa diangkat ke mulutnya jemaah sekalian cintai. Ini menunjukkan ancaman bagi orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya, langsung dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ketika dia menyepelekan sunnah Nabi, nggak bisa saya makan pakai tangan kanan, dia udah biasa pakai kiri. Maka tangannya itu lumpuh waliyadzubillah. كذلك قال بعض العلماء لو حاول أن يأكل بيمينه لعانه الله. Kata siapa? Disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya orang tersebut berusaha untuk makan dengan tangan kanannya, karena mungkin selama ini udah biasa makan pakai tangan kiri dan berat bagi dia untuk makan kanan. Kata para ulama, kalau seandainya dia jujur ingin berusaha bisa makan pakai tangan, maksudnya untuk makan dengan tangan kanan, pasti Allah akan menolong dia. Allah akan tolong dia kalau memang dia jujur mau makan pakai tangan kanan. Tapi dasar saja dia
ingin menyepelekan sunnah Nabi makan dengan tangan kanan, akhirnya makan pakai tangan kiri, akhirnya lumpuh tangannya. Fadhil. نعم. إذن حفظ القرآن يحتاج إلى همة عالية. Ya, berarti namanya menghafal Al-Quran itu butuh kepada semangat yang tinggi, yang membara. ويحتاج إلى المحاولة والتكرار Dan butuh kepada usaha. Ya, nggak bisa pengen hafal Quran nggak ada usaha. Ya gimana? Nggak ada semangat. Dan butuh kepada tikrar, ulang. Ya, baru bisa. الآن أنا سأعطيكم طريقة عملية لحفظ كتاب الله. Saya sekarang ingin coba memberikan kepada antum trik ya amali. Bagaimana sih caranya ya supaya mudah menghafal Al-Quran itu? Coba saya berbagi trik kepada antum bagaimana cara menghafal Al-Quran. الكل يتخيل الآن Berarti ini diperhatikan pelan-pelan ya. الآن الكل يتخيل أن أمامه مصحف. Sekarang bayangkan semua antum yang hadir di sini, bayangkan di depan antum sekarang ada apa? Mushaf. Bantulah terjemah sedikit. Yang bisa antum terjemahin lah. Mushaf kan udah populer ya. Bayangkan saja di depan antum sekarang ini ada apa jemaah? Ada mushaf kata beliau. Nah. Ala surati Yasin. Nah, pas pandangan antum pas buka surat apa? Buka mushaf itu, pandangan antum jatuh ke surat apa tuh? Surat langganan kita dulu. Surah apa? Surat Yasin. Yasin. Nah. كيف أحفظ سورة ياسين؟ Bagaimana saya mau menghafal surat Yasin nih? Gimana caranya? نعم. أبدأ بالآية الأولى. Saya mulai dari ayat yang pertama. نعم. طبعا الكل يحفظها ياسين هكذا. Semua menghafal surat Yasin. Maksudnya untuk menyebut surat Yasin atau menghafal surat Yasin itu gampang. Tinggal bilang Yasin. Gampang toh? Maksudnya beliau. Gampang toh bilang. Tinggal bilang Yasin. Hafal semua toh? Ada yang nggak bisa sebut nih Yasin? Nah. Anak nggak yakin. Yani asbah surat Yasin hada. Yani haula kadu yani kullum yani kadu yahfazunaha. Karena قديما يعني كل يوم الجمعة malam Jumat ya ليلة الجمعة يداومون على قراءة سورة ياسين نحن يعني الآن يعني بدأوا يقرؤون سورة الكهف يعني طبعا يغيرون يعني طبعا أنا أعطيت سورة ياسين ليس لشيء في قلبي وإنما كمثال. طيب نعم. نفهم طيب. نعم. فأبدأ أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka saya mulai kata beliau baca ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم terus بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. خلاص حفظتها. Yasin sudah hafal saya sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wis hafal toh? Ya. Beres sudah tuh. Ya. تخيلوا معي أنكم لم تعرفون سورة ياسين لأن لم نحفظ سورة ياسين. Anggap saja. Ini contoh saja dari beliau. Anggap saja antum belum pernah hafal surat Yasin sebelumnya. Paham maksud beliau ya? Anggap saja antum belum pernah hafal surat Yasin sebelumnya. Ini percontohan saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wis hafal antum ini. Terus? Nah. ثم أقول والقرآن الحكيم. Kemudian ya antum baca wal Qur'anil Hakim. لم أحفظها جيدا أكررها. Saya belum menghafalnya ya dengan sempurna. Maksudnya belum bisa menghafal dengan bagus. Wal Qur'anul Hakim mungkin antum lupa wal Qur'an apa ya lain. Mungkin antum lupa karena antum anggap belum pernah menghafal ya. Ketika antum baca ayat kedua ini, mau hafal ayat kedua ini antum belum hafal banget ya. Wal Qur'anul Hakim belum hafal banget. Nah. ثم أبدأ أكررها حتى أحفظها. Kemudian maka kalau antum belum kuat menghafal ayat yang kedua ini, antum ulang terus, ukarriruha, maksudnya ulang terus. Alhamdulillah. Sampai saya menghafalnya. Alhamdulillah. حفظتها ماذا أعمل؟ Ya, setelah saya menghafal, apa yang saya lakukan sekarang? Saya sudah hafal nih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anul Hakim. Karena saya ulang-ulang, hafal saya, alhamdulillah. Apa yang saya lakukan setelah itu? Setelah saya hafal Yasin wal Qur'anul Hakim, أرجع مرة أخرى وأقرأ من بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. maka caranya adalah apa? Ya, setelah kita hafal Yasin wal Qur'anul Hakim, kita mulai mengulang lagi dari awal, yaitu dari apa? Dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anul Hakim. Maksudnya kita apa istilahnya nih? Di murajaah cara. ثم أبدأ في الآية الثالثة. Kemudian saya mulai di ayat yang ketiga. نعم. أقرأ طبعا من المصحف وأنا أنظر إلى المصحف. Tapi caranya ingat ketika mau menghafal surat yang baru itu maksud beliau harus dilihat langsung dari mushaf, langsung lihat dari mushaf.
تقرأ إنك لمن المرسلين. Kau baca ya, kau baca, latih untuk hafal lagi, baca innaka laminal mursalin. نعم. أكررها هكذا Saya دائما ulang terus saya ulang حتى أحفظها. sampai saya menghafalnya. نعم. ثم أرجع من الأول. Kemudian saya balik lagi dari awal. Maksudnya apa ini? Menyambung lagi dari awal. Paham maksudnya? Saya sambung lagi dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. هكذا دائما يا إخواني. Paham maksudnya ya? Begitu caranya, ya. Begitu caranya. Jadi hafal yang ayat pertama. Jadi bahkan kalau antum supaya thiqah hafalannya, jangan terburu-buru mungkin yang beliau inginkan, jangan buru-buru. Ada orang yang pengennya dalam sehari itu pokoknya setengah lembar harus beres. Akhirnya maksain, lupa, enggak thiqah, enggak mungkin, enggak kuat, akhirnya lali kabeh, lupa semua. Ya, teman-teman saya cintai. Jadi enggak apa-apa sedikit, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wis, itu saja yang dihafal, itu di murojaah. Besoknya lagi mungkin atau nanti jam berapa misalnya dia tambah lagi wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Nah, supaya bertahap-tahap tapi sedikit-sedikit tapi thiqah, kuat, mungkin. حتى أنتهي إلى آخر الصفحة. Sampai saya selesai dari safhah yang pertama, safhatul ula taksud. halaman. Nah. Dari halaman yang pertama itu sampai saya selesai, sampai paling bawah, masuk satu halaman maksudnya. Seperti itu terus. Nah. إذا صعبت علي هذه الصفحة كيف أعمل؟ Kalau seandainya lembar atau maksudnya wajah yang pertama, satu safhah ini, satu halaman ini agak sulit, ya. Ya, karena kalau sudah satu halaman kan lumayan tuh tantangannya kan, lumayan banyak kan. Itu gimana caranya kalau saya dapatkan agak sulit? Bagaimana caranya? أقسمها إلى أنصاف. Maka saya Saya harus membagi daripada satu wajah itu, saya harus membagi dia menjadi beberapa Nisf. Maksudnya apa? Harus antum bagi. Misalnya kalau satu wajah itu sulit, maka caranya apa antum? Antum bagi-bagi. Antum bagi mungkin satu wajah itu menjadi 3 bagian atau 2 bagian tergantung dengan kemampuan antum. إذا لازالت صعبة علي أقسمها إلى 4 ربع ممكن. Iya, kalau seandainya antum kesulitan lagi, maka antum bisa lebih sedikit lagi, seperempat. Paham maksudnya jemaah? Kalau seandainya dibagi jadi maksudnya 3 bagian misalnya sulit, masih panjang rasanya, maka antum bisa bagi lebih banyak lagi supaya pendek-pendek. Mungkin 1 ayat atau 2 ayat, kemudian yang selanjutnya 2 ayat juga. Paham maksudnya beliau? Okay. بحيث أعتبر كل جزء صفحة، يعني كأنه صفحة. مثلا نبدأ من ياسين والقرآن الحكيم إلى مثلا لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذا أعتبره جزء. Kita anggap satu bagian gitu. Nah. Maksudnya ketika udah dapat satu wajah itu kita anggap satu bagian. Maksudnya satu juzuk, maksudnya satu bagian. Ila litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sampai kepada litunzira qaumun mimma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sampai situ. Ila huna. Thumma antaqil mubashara ila al-juz' al-akhar wa atruk al-juz' al-awwal. Oh iya, setelah kita udah selesai satu juzuk, maksudnya satu wajah itu, ya. Kemudian kita tinggalkan dia dulu. Maksudnya kita tinggalkan dia, kemudian kita pindah kepada juzuk yang selanjutnya. Maksudnya safhah al-jadidah taqsud? Laysa al-juz' min as-safhah. جزء من الصفحة. نعم هي 4 أنصاف نقسمها كأنها صفحة كل جزء. Oh iya, maksudnya setiap bagian yang tadi kita bagi dalam satu wajah itu, setiap bagian itu kita anggap dia adalah satu bagian. Nah, هكذا. طيب ثم أبدأ مباشرة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أبعد شيء. نعم. ليس واضح tidak jelas. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أحفظها ثم أنتقل إلى التي بعدها وأكررها حتى أحفظها ثم أرجع من هنا لقد حق القول كأنها من بداية الصفحة. ثم عندما أنتهي من حفظ كل الأجزاء هذا طويل يعني عيد يعني شوي يعني. كنا نبدأ من ياسين إلى لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ya, kita mulai dari kata-kata dari ayat pertama yaitu Yasin sampai litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Itu satu bagian, satu juzuk. Terus ثم أبدأ لقد حق القول على أكثرهم. Kemudian saya mulai dari laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Terus فهم لا يؤمنون. Terus ثم أبدأ بحفظ الآية التي بعدها. Kemudian saya memulai menghafal ayat yang setelahnya. أكررها حتى أحفظها جيدا. Saya ulang-ulang dia sampai saya menghafalnya dengan baik. ثم أربطها. Kemudian saya mengikat, maksudnya disambung gitu ya, disambung dengan yang sebelumnya, diikat dengan yang sebelumnya. لا أكرر من الأول. Saya tidak memulai dari awal.
لماذا؟ حتى يتيسر لي ويسر علي حفظ هذه الصفحة. Tujuannya supaya apa? Mudah bagi saya untuk saya hafal apa? Maksudnya yang حتى أحفظ هذه الصفحة حتى يتيسر لي حفظ. Supaya saya mudah untuk menghafal satu lembar ini, safhah yang pertama ini, maka apa? Saya tidak memulai dari awal lagi, maksudnya dari surah Yasin, maksudnya dari awal, dari Yasin gitu. Tapi akan tetapi apa? Ya, dia fokus dengan yang sebelumnya, akan tetapi tidak mulai dari awal. حفظت الصفحة كاملة. Saya sudah hafal satu halaman. نعم. أبدأ من الأول. Maka saya mulai dari awal. sampai akhir. Hah? حتى الآخر. Hatta al-akhir, sampai yang terakhir. نعم. إذن حفظنا الصفحة الأولى. Maka kita sudah menghafal satu halaman yang pertama. الأول. نبدأ في الثانية بنفس الطريقة الذي. Maka kita ketika melanjutkan ke lembar yang selanjutnya sama tariqahnya. Tadi yang terpenting dari awal yang saya sudah sampaikan ya jemaah teman-teman cintai subhanahu wa ta'ala, bahwa apa? Ketika kita kadang-kadang kita bahasa juga begitu sudah. Jadi apa yang saya jelaskan di awal tadi dari makna yang dari yang beliau sampaikan tadi yang saya terjemahkan itu intinya seperti itu. Kita lakukan seperti itu ya, baik di halaman yang pertama, kemudian halaman kedua juga kita lakukan seperti itu sampai terakhir. Nah, فإذا حفظت الصفحة الثانية أربطها مع الصفحة الأولى. Apabila saya sudah menghafal ya halaman yang kedua yang selanjutnya gitu ya, halaman yang kedua, maka saya gabung ya dengan halaman yang pertama yang sudah saya hafal. Berarti dia sudah tergabung dua halaman dia hafal. Terus إذا حفظنا الصفحة الثالثة نكررها مع الصفحة الأولى وهكذا حتى ننتهي من السورة. Apabila dia sudah menghafal juga halaman yang ketiga, maka dia gabung lagi dengan halaman yang pertama dan kedua. Ya, seperti itu sampai akhir. لو تخيلنا أننا وصلنا إلى 5 صفحات في سورة ياسين. Anggap saja kita sudah sampai ya 5 halaman misalnya. Dari surah Yasin kita sudah dapat hafal 5 halaman. Nah, إذا حفظنا 5 صفحات أو 4 صفحات. Ya, kalau enggak 5 maka 4 misalnya. نعم. نترك الصفحة الأولى. Maka kita tinggalkan halaman yang pertama. Maksudnya kita fokus dengan halaman yang selanjutnya, tapi kita tinggalkan halaman yang pertama. Maksudnya kita kalau udah menghafal 4 atau 5 halaman misalnya, ya, maka kita tinggalkan halaman yang pertama, ya. Itu maksud beliau. Terus? لماذا تركنا الصفحة الأولى؟ Kenapa kita tinggalkan halaman yang pertama? لأننا كررناها 3 مرات. Karena kita sudah mengulangi dia 3 kali. نعم. كررناها عندما حفظنا الصفحة الأولى بنفسها. عندما حفظناها في أول السورة. Ini agak sulit jemaah sekalian cintai ya untuk ini, maksudnya menyesuaikan dengan bahasa kita yang beliau maksud memang tidak gampang. نعم. ثم حفظناها كذلك أو راجعناها عندما ربطناها مع الصفحة الثانية. راجعناها عندما ربطناها مع الصفحة الثانية. Ketika kita ini agak kurang nyambung jemaah sekalian. Ana yakin antum kurang nyambung dari awal ya. Maksudnya yang pertama oke, mungkin yang selanjutnya ini agak sulit karena tariqah ini memang kalau harus dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang maksudnya harus jelas dengan pakai bahasa Indonesia jemaah sekalian cintai, karena ini dalam kondisi kita menerjemahkan seperti ini tidak gampang untuk kita karena ini satu metode panjang jemaah sekalian cintai, kalau bukan sesuatu yang gampang gitu, jadi agak jelimet memang ini, maksudnya kalau kita bawakan ke bahasa Indonesia. Coba ulang karir merasanya. Kita tinggalkan lembar yang pertama. Kenapa kita tinggalkan? Karena ketika kita sudah menghafal, kita sudah memulai dengan dia tadi, lembar yang pertama itu. Kemudian kita sudah ulangi dia sekali lagi. Kemudian kita sudah mengulang dia lagi ketika kita memulai menghafal di lembar yang kedua. Hada صعب عليهم فهمهم ليس سهلا يعني شيخنا يعني ربما يعني كيف يعني ليس سهلا لهم أن يعني هذا يحتاج إلى بيان دقيق وهؤلاء ليس وفيه سهولة يا شيخ. يعني نكررها مع الصفحة الأولى ثم مع الثانية ثم مع الثالثة. نعم. ثم نترك. طيب. ثم نحفظ نكرر الثانية والثالثة والرابعة. ثم نترك. إذن كل ما نحفظ نسمع 3 صفحات فقط.
Taib. Ketika dia memperdengarkan bacaannya, kita meninggalkan apa? Karena tadi dia menghafal 4 surat, 4 lembar misalnya. Kemudian ya dia tinggalkan lembar yang pertama, ya. Maka ketika dia Ketika dia mau tasmi' kepada syekhnya, maka dia memperdengarkan 3 lembar saja. Karena lembar yang pertama itu dia sudah Sudah hafal. Nah. Idzan atamanna an al-jami' fahima tariqat hifz yani as-surah bi akmaliha. Beliau berharap bahwasanya semuanya bisa memahami. Mungkin yang terinti tadi yang di awal yang saya jelaskan ya jemaah itu yang metode untuk menghafal yang awal yang kita terjemahkan tadi. Adapun yang kedua ini memang agak karena harus diikat lagi dengan agak gampang untuk menjelaskannya. Ala kulli hal maksud beliau bahwa kalau memang kita sudah dapat hafalan 4 lembar misalnya. Itu udah dapat 4 lembar ini. Maka dan lembar pertama kan sudah kuat hafalannya itu dan dapat 4 lembar misalnya sama hafalan yang baru 4 lembar. Maka ketika kita tasmi' sama syekh sama guru itu jangan tasmi' dari lembar yang pertama tapi tasmi' yang 3 lembar saja karena lembar yang pertama itu kita udah kita sudah kuat hafalannya. Maka begitu seterusnya. Ya, begitu bertambah lagi lembar yang kelima, keenam dan seterusnya, nanti lembar yang kedua kita tinggalkan. Paham maksudnya teman-teman? Saya ulangi, insyaallah saya bisa pahamkan. Jadi kita udah dapat 4 lembar nih hafal. Udah kuat hafalannya. Maka ketika kita musrahkan hafalan kita sama guru misalnya, itu enggak usah mulai dari lembar pertama. Fokus dengan mentasmi' 3 lembar saja, ya. Kemudian nanti ketika kita dapat misalnya 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar seterusnya misalnya, maka maka kita tinggal jangan mentasmi' hafalan ya lembar yang ke-1 dan ke-2. Tapi paham maksudnya? Lembar ke-1 dan ke-2 itu udah kita tinggalkan karena kita sudah sudah kuat. Karena kalau dengan seperti itu berarti hafalan kita akan bertambah terus kan? Ya, otomatis nanti hafalan kita akan bertambah dengan kita tinggalkan ya sewajah kita menambah hafalan kita 1 wajah, tinggalkan nanti ketika kita tasmi' tinggalkan 1 wajah, bertambah lagi 1 wajah lagi, 1 halaman lagi kita dapat, tinggalkan lagi, maksudnya kita lembar ketiga kita tinggalkan, kita tidak tasmi', begitu seterusnya. Kira-kira paham enggak maksudnya jemaah sekalian cintai? Taib. طبعا لماذا أعطيناكم هذه الطريقة؟ Kenapa kita berikan metode seperti ini? لأن غالبية الشعب الإندونيسي karena kebanyakan penduduk Indonesia, orang masyarakat Indonesia أو بشكل عام secara umum, alam semuanya, dunia secara umum, يعني يسهل عليهم الحفظ ويصعب عليهم المراجعة. Oh iya, kata beliau bahwasanya di dunia ini pengalaman atau fenomena yang terjadi, ngafal tuh mudah, tapi yang sangat sulit sekali itu adalah murajaah. فحتى نتخلص من هذه المشكلة, supaya kita bisa terlepas dari muskilah ini, dari masalah seperti ini, yaitu mudah ngafal tapi susah murajaah. أعطيناكم هذه الطريقة. Maka kami berikan metode seperti ini. التي تسمى الربط. Yang disebut dengan ar-rabt, yaitu dengan maksudnya mengikat, ya. Yang sudah dihafal diikat dengan hafalan baru, yang sudah dihafal diikat lagi dengan hafalan baru. بالنسبة للمراجعة. Bagaimana tentang masalah murajaah hafalan? نعم. طبعا المراجعة يكون فيها 10% من الحفظ. Yang namanya murajaah ini kalau bisa kata beliau 10% minal hifz. Ketika murajaah itu hendaknya yang kita murajaah itu adalah 10%, maksudnya 10% saja dari hafalan kita itu. Ketika kita murajaah dari sekian hafalan kita itu, kita murajaahnya itu 10% saja. طبعا هذا أقل شيء. Ini paling sedikit. لا يجوز أن إلى تحته يعني. Enggak boleh kurang dari 10% ketika kita murojaah. Dari sekian hafalan kita itu enggak boleh kurang dari 10% yang kita murojaah. نعطي المثال. Kita berikan percontohan. لو افترضنا أن أحد الإخوة حفظ جزءا واحدا. Kalau seandainya ada dari ikhwah ini yang menghafal 1 juz misalnya. كم ستكون مراجعته؟ Bagaimana? Berapa persen kira-kira dia murojaah dari 1 juz ini? إذا افترضنا أن في المراجعة سيكون 10%. Kalau seandainya murojaah yang dia lakukan adalah misalnya murojaah 10%, سيكون عنده من المراجعة ورقة واحدة فقط. Maka dari kalau dia misalnya 1 juz hafalannya, maka 10% yang harus dia murojaah itu enggak boleh kurang itu, berarti dapatnya adalah 1 lembar, ya itu maksudnya bolak-balik, 1 lembar bolak-balik 2 halaman maksudnya. Kalau seandainya 10% murojaah dari 1 juz tersebut, maka bolak-balik. لو كان نصف صفحة واحدة. Kalau seandainya setengah, maka
Kalau seandainya setengah maka apa? 1 halaman saja. نعم هذا بالنسبة للمراجعة. Ini tentang murajaah. نعم. عندنا كذلك أمر اسمه التلقين أو التحسين. Ada perkara lain yang kita namakan dengan istilah at-talqin, yaitu apa? Yani mentalqin, apa bahasa kita? Apa bahasa kita? Tahu talqin kan jemaah? Gurunya baca, muridnya apa? Mengikuti, itu namanya talqin, ya. Bahasa kita talqin itu apa? Membimbing lah ya. أو الطالب يقرأ والمعلم يستمع إليه. Atau bisa juga dengan apanya, sang talib, ya, sang calon hafiz ini dia membaca, kemudian siapa? Sang syekhnya, gurunya mendengarkan bacaannya. نعم. هذا يكون قبل الحفظ. Dan ini dilakukan sebelum apa? Sebelum menghafal. Nah, Itu talqin ini, metode talqin ini harus dilakukan sebelum menghafal. مثلا أنا أحفظ الصفحة الأولى من سورة ياسين. Makanya misalnya saya menghafal halaman pertama dari surat Yasin misalnya. أقرأها أولا بالنظر إلى المصحف. Maka saya membaca dia, ini caranya sebelum menghafal adalah apa? Saya baca dulu langsung dengan melihat dengan mushaf. Maksudnya dia buka lembar pertama dari surah Yasin, dia buka, langsung dia baca langsung dari mushaf. يقرأ من أول الصفحة حتى آخر الصفحة. Dia baca dari awal ya lembar ya sampai akhir. Maksudnya dari awal sampai akhir satu lembar tersebut. والمعلم يستمع إليه ويصحح له الأخطاء. Kemudian sang guru itu memperbaiki, maksudnya mendengarkan bacaannya, mentasmi' mendengarkan bacaannya. Kemudian kalau ada kesalahan, maka sang guru ini memperbaiki daripada kesalahan tersebut. نعم. يأتي لنا بعد ذلك بعد حفظ القرآن يأتي لنا شيء اسمه التدبر. Nah, setelah kita ya sukses misalnya menghafal Al-Qur'an, datang giliran selanjutnya adalah mentadabburi Al-Qur'an yang sudah kita hafal. Jadi tidak bisa hanya sekedar menghafal tanpa tadabbur. Memahami dan menelaah isi dan kandungan daripada ayat Al-Qur'an yang dihafal. Kama qala ahadus sahabah, sebagaimana seorang sahabat berkata, kunna la natajawaz al-10 ayat hatta na'lam ma fihinna wa na'mal bima fihinna. Ini kalau enggak salah perkataan Abdullah bin Mas'ud sah, bahwasanya apa? Para sahabat dulu kami kalau belajar Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu enggak pernah lewat dari berapa? Para sahabat jemaah? 10 ayat. Ya, kami enggak akan bablas belajar 10 ayat selanjutnya sampai kami kumpulkan antara mengilmui isi dan kandungan Al-Qur'an tersebut, kemudian apa? Mengamalkan daripada isi dan kandungan Al-Qur'an atau maksudnya ayat yang 10 yang telah dia pelajari dan hafalkan tersebut. Nah, yuhabbu likulli talib, yustahabbu likulli talib an yakuna ladayhi mushaf fihi tarjama atau tafsir bil lughati al-Indonesia. Iya, maka sangat dianjurkan sekali setiap orang yang pelajar yang menuntut ilmu, maksudnya menghafal Al-Qur'an misalnya, dia hendaknya memiliki memiliki mushaf khusus bagi dia, Quran spesial, maksudnya Quran khusus bagi dia yang kalau bisa ada terjemahannya pakai bahasa Indonesia kata beliau. Dan mungkin maksud beliau supaya membantu untuk bisa tadabbur isi dan kandungan daripada Al-Quran yang dia hafal tersebut, maka hendaknya Qurannya tersebut kalau bisa ada terjemahan bahasa Indonesianya agar dia paham makna, bisa membantu dia untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Bihadhihi at-tariqah ana admanu. Dengan cara seperti ini saya menjamin likulli man yurid an yahfaz al-Quran, buat siapa saja yang ingin untuk menghafalkan Al-Quran, fi kulli yawmin safhatun wahidah, dalam sehari itu satu halaman saja, yakun lahu sanatain wa huwa hafiz al-Quran, maka 2 tahun insyaallah beliau yakin 2 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz insyaallah. Dari dalam sehari itu bisa enggak kira-kira jemaah? Satu hari satu halaman. 2 tahun beres selesai. Bisa kira-kira? Insyaallah. Yaqulun insyaallah. Siap? Siap insyaallah. Insyaallah.